君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる時は枕木Woi Ira, woi, ngapain lu? Ini lagi nonton di sini nonton kali. Oh, iya nih. Bagus gak sih? Bagus sih karya si Makoto Shikatsu. Teh apa, Jeng? Teh. Coba lu, kesini uas. Santai dulu nggak sih? Santai malu. Itu Suzume nggak sih? Iya. Aku udah lihat loh. Belum lihat ya? Dia aja. Aku udah lihat tuh. Review dong. Jadi filmnya tuh Yes. tahu nggak sih ada hot news kan? Tadi aku kerasa gempa. Kan kerasa nggak sih? Enggak. Enggak sih. Enggak sih, kamu aja kali nyawanya belum kekumpul. Beneran, coba cek kita sekarang. Sejujurnya saya nggak punya Twitter, saya baru nyadar. Iya, tadi aku ngerasa sih. Tapi aku kiranya truk besar lewat. Aku juga ngerasa sih, saya barusan cuma klik gitu doang. Tapi aku kira gara-gara aku pusing kanji. Seneng. Mau. Tapi hari ini kenapa ngerasa gempa ya? Tahu nggak sih, gempanya itu asli gara-gara gajinya diambil sama Suzume, makanya jadi nggak pernah. Apaan anjir, ibu ya? Tapi Mimizu itu sejenis hewan mitologi Jepang nggak sih yang agak mirip berawang nala gitu? Bedawang nala apaan? Itu loh, berawang nala tuh hewan yang nyebabin gempa gitu. Tapi Walah, pura-pura dia. mitos-mitos kayak gitu buat apa? Buat nakut-nakutin. Takut-takutin lu yang banyak dosa. Gue gak punya dosa ya, gak takut gue mama begituan. Ya justru lu gak takut karena lu kebanyakan dosa. Udah, jangan berteman. Iya, daripada kalian gak jelas, mending kita dengerin penjelasan gitu. Pemirsa, gempa berkekuatan 7,3 magnitudo terjadi di wilayah Sumatera Utara pada pukul 3 waktu Indonesia Barat pagi dini hari tadi. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Akhir-akhir ini semakin marak terdengar berita bencana alam di mana-mana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kekeringan. Seperti yang tertulis pada lagu berjudul Berita Kepada Kawan karya Ebit GAD, manusialah penyebab utama terjadinya bencana alam. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai Gen Z dalam menjaga lingkungan? 忘れられるわけない絶対に助けに行く扉を閉めて鍵をかけるやってみる人がいっぱい死ぬね。なしてあげなこと言ってしまったじゃんこんなのって君のせいじゃない。あんたはなんか大事なことをしおるような気がするんよ。すずめさん、来い。お返し申す。お返しします Suzume no Tojimari, film animasi Jepang karya Makoto Shinkai yang baru-baru ini rilis dan membuat heboh para penyuka anime. Jika diperhatikan, film ini mengandung banyak sekali pesan, terutama tentang alam. Dalam film Suzume no Tojimari, dikisahkan seorang gadis bernama Suzume yang tidak sengaja mencabut segel Mimizu, makhluk berbentuk cacing raksasa penyebab gempa bumi. Hal tersebut membuat satu negara Jepang menjadi kacau dan sering terjadi gempa hebat. Suzume bersama Sota, si penutup pintu, bertanggung jawab atas hal tersebut. Mereka berjuang menutup semua pintu Mimizu yang terbuka sampai keliling Jepang.
Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 PIB SC1 akan mengajak kalian mengupas tuntas tentang Mimizu dan hewan mitologi lainnya yang berhubungan dengan alam. Tidak hanya terinspirasi dari bencana sungguhan yang terjadi di Jepang, Makoto Shinkai juga menyisipkan keyakinan masyarakat tentang hewan berbentuk belut atau lele yang hidup di dalam bumi. Hewan mitologi Jepang itu disebut Mimizu, dan Mimizu ini akan menyebabkan gempa bumi apabila bergerak atau marah. Di dalam anime, Mimizu digambarkan seperti cacing hitam besar yang menyebabkan bencana. Di Indonesia sendiri yang juga dikenal sebagai kawasan rawan gempa tentunya memiliki makhluk mitologi yang dipercayai sebagai penyebab gempa bumi. Contohnya di Bali, yang biasa disebut dengan bedawang nala. Adapun bedawang nala adalah kura-kura raksasa berapi yang dikaitkan dengan peristiwa gempa bumi. Dalam mitologi rakyat Bali, digambarkan bahwa seekor kura-kura raksasa menyangga pulau Bali di atas punggungnya. Apabila sang kura-kura raksasa bergerak, akan terjadi gempa bumi di pulau Bali. Untuk mencegah agar sang kura-kura raksasa tidak bergerak secara leluasa, ditugaskanlah naga Basuki serta naga Anataboga untuk melilit erat sang kura-kura. Kedua naga kosmik ini ditugaskan selalu mengawasi dan mencegah setiap pergerakan sang kura-kura penyangga pulau. Di alam nyata, kura-kura berapi bedawang nala dinyatakan sebagai simbol magma di perut bumi, yang aktivitas vulkaniknya dapat memicu terjadinya gempa bumi dan tsunami. Magma ini dibungkus oleh elemen tanah dan air yang ada di permukaan bumi. Gambaran alam inilah yang kemudian disimbolkan sebagai ornamen kura-kura bedawang nala, atau simbol elemen magma, yang dibelit erat naga Anataboga sebagai simbol elemen tanah dan naga Basuki sebagai simbol elemen air. Nah, pada umumnya mitos-mitos dikembangkan untuk menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, pemikiran maupun pengetahuan tertentu yang berfungsi untuk merangsang perkembangan kreativitas dalam berpikir, objek, konsep, atau ide yang stagnan tetapi sebagai suatu modus signifikan. Di tengah keberadaan masyarakat yang masih mempercayai mitos, tentunya kita dapat mengambil sisi positifnya, yakni masyarakat yang masih mempercayai mitos cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan justru masyarakat yang sudah berpikiran modern dan realistis cenderung melakukan hal-hal tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu. Mereka cenderung semena-mena dalam bertindak. Demi meraih kekayaan, mereka melakukan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang ada di bumi, sehingga secara tidak sadar kegiatan mereka justru semakin merusak alam. Oleh karena itu, kita sebagai Gen Z harus berpikir lebih dalam bertindak dengan belajar dari mitos-mitos yang ada. Yang dimaksud di sini bukanlah mempercayai mitos mentah-mentah, melainkan mengambil sisi positifnya. Hendaknya kita turut menjaga kelestarian alam supaya keseimbangannya terus terjaga. Sebagai contoh kecil adalah tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi, menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, dan lain sebagainya. Mari bersama menjaga keseimbangan alam supaya keindahannya tetap terjaga hingga anak cucu kita nanti. Nah, dari penjelasan tadi kita tahu kalau orang zaman dulu bikin mitologi karena ada tujuannya. Tapi ya sini, aku gak paham dengan video ini. Bilangin mana so sih? Bentar. Sekarang jam berapa? Kuis kanji nggak sih? Iya kak, aku belum belajar.